Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rifanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 2? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat, kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 2 jilid 2D ya. Kita masih di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan ya. Tepatnya kita sudah di subtema 3, pembelajaran 5, dan nanti akan kita lanjutkan pembelajaran 6. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 2. Langsung saja ya, kita ke pembelajaran 5, itu ada di halaman 154 ya. Di sini dimulai muatan bahasa Indonesia tentang penggunaan tanda tanya dalam kalimat ya. Jadi tanda tanya itu merupakan tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir kalimat tanya ya. Nah, selain itu tanda tanya juga digunakan untuk menandai kalimat yang diragukan. Nah, kalimat tanya itu apa saja ya? Bisa kita lihat di sini ada kata apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Nah, itu ya, kalimat tanya itu biasanya diawali dengan kata-kata itu. Atau bisa kita singkat biasanya 5W1H ya, atau adik Simba. Apa, di mana, kalau adik Simba itu ya kita singkatnya apa, di mana, K-nya kapan, C-nya siapa, M-nya mengapa, B-nya bagaimana. Itu adik-adik sekalian ya. Nah, di sini ada keterampilan kinerja produk. Adik-adik diminta untuk membuat kartu kata ya. Silahkan bisa diikuti perintahnya ya. Bisa dipraktekkan. Selanjutnya muatan PPKN ya. Di sini tentang persatuan dalam keberagaman ya. Ingat kembali ya, semboyan makna Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, semboyan itu adalah pedoman bangsa Indonesia untuk tetap bersatu dalam keberagaman. Nah, oleh karena itu perbedaan tidak menjadi penghalang untuk tetap memelihara persatuan. Nah, kita lihat di sini ya. Ada sebuah cerita ya. SD Erlangga akan mengikuti lomba tari daerah. Komang, Fitri, dan Lani terpilih untuk mewakili kelasnya. Mereka bergabung dengan teman kelas lain yang juga berbeda suku, bangsa, dan agama. Setelah terpilih, Komang baru tahu bahwa mereka akan menarikan tari saman. Tari saman itu dari mana? Dari Aceh ya adik-adik sekalian ya. Tari saman bukan tarian dari asal daerah Komang ya, atau dari daerah asal Komang. Nah, Komang sendiri itu kalau kita lihat namanya Komang itu berarti dari Bali ya mungkin ya. Oke. Diskusikan pertanyaan berikut dengan teman sebelahmu. Setelah itu, tuliskan hasil diskusimu dalam buku tugasmu. Oke. Nomor 1. Siswa SD Erlangga yang terpilih berlatih menari secara rutin. Apa tujuan bersama yang ingin mereka raih? Ya, jadi tadi siswanya yang terpilih itu melakukan latihan ya secara rutin. Lah, tujuannya kira-kira apa? Di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Tujuannya yaitu, nah ini, untuk memelihara persatuan dan kesatuan. Nah, tentunya selain memelihara persatuan dan kesatuan ya supaya nanti pada saat tampil bisa menghasilkan atau bisa memberikan tampilan yang maksimal ya. Itu. Nomor 2, bagaimana sebaiknya sikap Komang? Nah, sikap Komang sebaiknya gimana? Padahal ternyata bukan tarian dari daerah asal Komang. Nah, ini. Belajar menari saman agar bisa mengikuti perlombaan dengan baik. Ini adik-adik sekalian ya. Belajar menari saman agar bisa mengikuti perlombaan dengan baik. Lanjut kita ke soal nomor 3. Sikap apa yang seharusnya dimiliki setiap siswa agar tujuan bersama mereka dapat diraih? Nah, ini sikapnya yaitu bekerja sama ya, sikap bekerja sama dan bersatu dalam keberagaman. Kita lanjut ke soal berikutnya ya, di halaman 156.
6. Nah, ini nomor 4. Nah, tuliskan kegiatan bersama yang pernah kamu lakukan bersama temanmu di sekolah ya. Ini contoh kegiatan yang pernah kamu lakukan di sekolah. Tuliskan sikap yang selalu kamu jaga agar perlombaan itu dapat terlaksana sesuai harapan. Di sini saya kasih contoh misalnya mengikuti pertandingan sepak bola misalnya adik-adik sekalian ya. Pertandingan sepak bola antar kelas ini kan biasanya dilaksanakan di sekolah ya, pada saat kelas meeting atau apa. Nah, sikap yang harus kita jaga yaitu bekerja sama dan menjunjung tinggi sportivitas ya. Dengan bekerja sama kita bisa memenangkan pertandingan dan tentunya kita juga harus menjunjung tinggi sportivitas. Nah, apa itu sportivitas? Sportivitas itu adalah apabila kita menang tidak boleh sombong ya, dan apabila kalah kita juga harus legowo, harus rela, karena dalam pertandingan itu pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Itu adik sekalian ya, untuk ayo berlatih di halaman 155 ya. Selanjutnya kita ke pembelajaran 6. Ini mencermati aturan penggunaan tanda tanya dalam kalimat. Ini yang bagian kedua ya. Kalau tadi bagian pertama tentang apa itu kalimat tanya ya. Nah, oke, jadi tanda tanya itu digunakan pada akhir kalimat tanya tadi ya. Tanda tanya itu seperti ini. Nah, kata-kata tersebut dapat juga diawali dengan partikel kah. Misalnya ini, di manakah, benarkah, sudahkah, dan lain-lain. Nah, oke. Di sini adik-adik sekalian ya, ada keterampilan kinerja praktek, diminta membuat kalimat tanya. Nah, misalnya nih, buatlah kelompok dengan teman sebelahmu. Mintalah temanmu membuat 3 kalimat. Ini contohnya, Deli dan Tony berjalan kaki ke sekolah. Misalnya lagi, Wati berangkat ke sekolah dengan naik sepeda motor. Nah, misalnya gitu ya, diantarkan oleh orang tua tentunya ya. Nah, ini misalnya 2 kalimat. Kemudian membuat kalimat tanyanya, misalnya siapa yang berjalan kaki ke sekolah. Nah, ini naik apa Wati berangkat ke sekolah. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita ke muatan PPKN ya. Sikap persatuan dalam kegiatan di sekolah. Nah, ini jadi pada pelajaran sebelumnya ya, kita telah mempelajari tentang sikap bersatu dalam keberagaman kegiatan. Nah, manfaatnya apa? Ini kita dapat hidup berdampingan dengan rukun. Kemudian yang kedua, tujuan bersama dapat diraih sehingga menguntungkan banyak orang. Oke, adik-adik sekalian, ini keterampilan proyek bisa dikerjakan ya. Misalnya ada suatu kegiatan di sekolah. Nah, ini contohnya misalnya nama kegiatan ini yang menyangkut sikap persatuan ya dalam kegiatan sekolah. Misalnya melaksanakan piket kelas. Tujuannya apa? Supaya kelas menjadi bersih ya, sehingga pembelajaran bisa aman dan nyaman. Nah, keberagaman yang diamati, nah tentunya ada keberagaman, misalnya ada perbedaan agama, perbedaan suku ya, perbedaan ciri fisik ya dengan teman-teman kalian. Nah, sikap yang diterapkan, nah tentunya menjunjung tinggi ya persatuan dan kesatuan ya, bersama-sama tentunya ya. Dengan bersatu tentunya pekerjaan akan menjadi lebih mudah dan lebih ringan serta cepat selesai. Itu misalnya adik-adik sekalian diisi ya. Contohnya seperti itu. Kita lanjut ke muatan matematika, menentukan waktu berakhirnya suatu kegiatan. Nah, jadi kalau sebelumnya kita sudah mempelajari cara menentukan waktu dimulainya suatu kegiatan yang telah berlangsung, yaitu dengan menghitung mundur pada kalender. Nah, sekarang kita akan menentukan waktu berakhirnya suatu kegiatan tentunya dengan menghitung maju. Contohnya ini, 1 minggu lagi Made dan keluarganya akan berlibur ke Bali. Sekarang hari Minggu tanggal 17 Desember 2017. Hari apa dan tanggal berapa Made dan keluarganya akan berlibur? Nah, ini tentunya kita amati dulu kalender, ini sudah disiapkan juga ya. Kalender tahun 2017 ya, bulan Desember. Nah, untuk menentukan tanggal berapa Made dan keluarga akan berlibur, kita dapat menghitung maju 7 hari setelah hari Minggu, yaitu tanggal 17 Desember ya. Hari Minggu atau 7 hari setelah tanggal 17 Desember. Lah, ini hitung maju ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yaitu tanggal 24 Desember ya. Jadi Made dan keluarganya akan berlibur hari Minggu tanggal 24 Desember 2017. Jadi
Kalau menentukan waktu berakhirnya suatu kegiatan berarti dihitung maju ya. Kalau 1 minggu ya berarti 7 hari maju 7 kali atau 7 langkah ya. Kalau 2 minggu berarti 14 hari dan seterusnya. Oke, kita langsung ke ayo berlatih ya. Ini kita bisa menggunakan gambar kalender yang ada di atas ini nanti ya. 2 minggu yang akan datang siswa kelas 2 akan mengunjungi kebun binatang. Sekarang hari Kamis tanggal 7 Desember 2017. Hari apa dan tanggal berapa siswa kelas 2 akan pergi ke kebun binatang? Nah, ini berarti 2 minggu setelah tanggal 7 Desember 2017 hari Kamis. Nah, berarti kita lihat tanggal 7 Desember di sini. Ya, berarti maju 14 hari ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Nah, ternyata tanggal 21 ya, 21 Desember hari Kamis, 21 Desember 2017. Oke, jadi jawabannya hari Kamis tanggal 21 Desember 2017. Ini sudah saya tuliskan ada di sekalian ya. Jadi ya, 2 minggu setelah hari Kamis 7 Desember 2017 adalah hari Kamis 21 Desember 2017. Jadi siswa kelas 2 akan pergi ke kebun binatang hari Kamis 21 Desember 2017. Lanjut ke soal nomor 2. Sebuah museum akan ditutup selama 3 minggu mulai hari ini. Sekarang hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017. Hari apa dan tanggal berapa museum akan dibuka kembali? Nah, ditutup 3 minggu. Berarti 3 kali 7 21 ya. Berarti kita hitung maju 21 hari dari tanggal 2 Desember. Dari tanggal 2 Desember ya, berarti 21. Dari hari Sabtu ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Lah ini tanggal 23 ya, berarti hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017. Oke. Di sini juga sudah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Ya, jadi 3 minggu setelah hari Sabtu 2 Desember 2017 tadi adalah hari Sabtu 23 Desember 2017. Jadi museum akan dibuka kembali hari Sabtu 23 Desember 2017. Lanjut kita ke soal terakhir nomor 3. Hari libur akhir semester berlangsung selama 3 minggu dan dimulai hari ini. Nah, sekarang atau hari ini itu hari Senin tanggal 11 Desember 2017. Hari apa dan tanggal berapa liburan berakhir? Nah, dari tanggal 11 Desember 2017. Nah, ini ya. Hari Senin ya. Nah, selama 3 minggu berarti 3 kali 7 21 ya. Nah, kita hitung maju 21 hari. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 berarti di sini ya. Tanggal 1 Januari 2018 ya jawabannya hari Senin 1 Januari 2018. Oke, jadi nih 3 minggu atau 21 hari setelah hari Senin 11 Desember 2017 adalah hari Senin 1 Januari 2018. Jadi liburan berakhir hari Senin 1 Januari 2018. Oke, itu ya adik-adik sekalian ya untuk pembelajaran 5 dan 6 ya untuk pembahasan materi dan soal berikutnya. Tapi ikuti terus di channel YouTube Rivanesta. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.